Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Sirila Salsabila Taya Purwanto. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata pelajaran fikih pada bab tayamum. Yang pertama yaitu pengertian tayamum. Pengertian tayamum ini ada menurut bahasa dan pengertian tayamum menurut istilah. Yang pertama adalah pengertian tayamum menurut bahasa, yaitu berasal dari kata al-qasdu yang berarti menyengaja. Kemudian kalau menurut istilah adalah menyengaja menggunakan debu yang suci untuk menyapu muka dan tangan untuk menghilangkan hadas sebagai pengganti wudu atau mandi besar. Jadi dari pengertian ini, dilakukannya tayamum itu disebabkan karena tidak adanya air atau keterbatasan air untuk berwudu. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang dasar hukum tayamum. Dasar hukum tayamum dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum mimma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ketika tidak dapat melakukan wudhu atau tidak ada air untuk berwudhu, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Yang ketiga yaitu sebab dibolehkannya bertayamum. Sebab dibolehkan bertayamum yaitu yang pertama, tidak mendapatkan air atau sedang dalam kekeringan. Yang kedua, orang sakit, yaitu seperti penyakit kulit yang tidak dapat terkena air. Kemudian yang keempat, membahas tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama yaitu semua yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Jadi apa saja hal-hal yang membatalkan wudhu itu juga dapat membatalkan tayamum, karena tayamum adalah pengganti dari wudhu. Kemudian yang kedua, telah mendapatkan air. Dalam hal ini, semisal sudah bertayamum, tetapi ketika berjalan pergi menuju arah masjid, di tengah-tengah jalan mendapati air, maka batal tayamum tersebut dan dianjurkan untuk berwudu. Kemudian yang terakhir yaitu tata cara tayamum. Tata cara tayamum yang pertama yaitu menghadap kiblat. Kemudian yang kedua membaca basmalah. Kemudian yang ketiga meletakkan kedua telapak tangan di depan
debu ataupun dinding ataupun meja dengan jari-jari lapat. Kemudian mengusap seluruh wajah dengan kedua telapak tangan. Kemudian yang kelima, membaca niat tayamum dalam hati. Yang keenam, meletakkan kembali kedua telapak tangan ke debu. Pada peletakan yang kedua ini sebaiknya di tempat yang berbeda. Kemudian yang ketujuh, mengusap punggung tangan kanan dengan telapak tangan kiri sampai pergelangan. Yang kedelapan, mengusap punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan sampai pergelangan. Kemudian yang terakhir, membaca doa setelah tayamum.